Baiklah saudara, akhirnya Daud menaikkan segala pujian syukur kepada Tuhan. Bukan nyanyian orang Lewi, tapi sekarang Daud menyanyikan pujiannya sendiri. Dia mengingat anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga dirinya sendirilah yang harus memuji Tuhan. Daud memuji Allah yang menggenapi janji. Dia memuji Allah segala janji. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita baca 1 Tawarik 16 ayat 15 sampai 17. Ia ingat untuk selamanya akan perjanjiannya dan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Apa kira-kira inti dari puji-pujian Daud kepada Tuhan? Yaitu perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian yang Tuhan ikat dengan Abraham, sumpahnya kepada Ishak, dan janji bagi Yakub. Saudara sekalian, ada topik yang mengalir di perjanjian lama. Topik itu adalah tentang perjanjian. Allah kita adalah Allah perjanjian. Saat melakukan pekerjaannya, Tuhan memberikan janji dulu. Ia mengikat perjanjian, kemudian melakukan pekerjaannya. Dalam janji yang diberikan Tuhan, tidak ada kesalahan ataupun sebuah kegagalan. Karena Allah itu setia, Dia pasti akan menggenapi janji yang diberikan pada umatnya. Tetapi berkat perjanjian bagi Daud ini tidak hanya diterima di zaman Daud saja. Ada sejarah tentang perjanjian ini. Dimulai dari zaman bapa leluhur, bahkan sebelum itu, dari zaman Nuh, bahkan sebelum itu, yaitu Adam. Dari Adam ke Nuh, lalu ke Abraham, ke Ishak, Yakub, Musa, dan sampai ke Daud. Tuhan memberikan janji dalam sejarah Israel. Ia adalah Allah yang setia. Karena itulah apa yang Daud katakan di sini. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Janji Tuhan mengalir dari generasi ke generasi. Daud memuji Allah yang memberikan perjanjian bagi Israel selama-lamanya. Dan kemudian, jika kita perhatikan, isi dari kitab 1 Tawarik 16 ini sangatlah mirip dengan kitab Mazmur pasal 105, 96, dan juga 106. Dan Allah seperti apakah yang Daud sembah? Dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 dan 24 tertulis, bernyanyilah bagi Tuhan, segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, ceritakan kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Lalu ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ayat 23 dan 24 memuji Allah keselamatan. Dan ayat 26 memuji Allah pencipta langit. Kemudian ayat 31, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ini memuji pemerintahan dan penghakiman Tuhan. Daud sangat mengenal siapa Tuhan itu. Daud sadar bahwa Tuhan adalah penyelamat, pencipta, dan Allah yang memerintah serta menghakimi seluruh dunia ini. Kapan penyembahan yang sejati bisa muncul? Saat seseorang mengenal siapa yang dia sembah dan seseorang yang memiliki pengalaman dengannya. Setelah menaikkan penyembahan itu kepada Tuhan, Daud juga berdoa. 1 Tawarik 16 ayat 35 berkata, dan katakanlah, selamatkanlah kami.
Ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Di sini Daud memanggil Allah penyelamat kami, dan dia juga berdoa, meminta untuk diselamatkan. Ia berdoa untuk dilepaskan dari bangsa-bangsa dan dikumpulkan. Dan jika dilihat di sini, Daud menaikkan puji-pujian. Kemudian dia memohon keselamatan. Tahukah saudara apa alasan penulis Tawarik menempatkan doa ini pada pujian Daud? Setelah masa perbudakan, apa yang diperlukan oleh bangsa itu? Yaitu keselamatan. Dari apa? Dilepaskan dari bangsa-bangsa. Seperti yang sudah kita lihat, Daud menyembah Allah segala bangsa. Tapi, di manakah para pembaca kitab Tawarik ini berada saat itu? Di negara bagian kerajaan Persia. Mereka semua ingin segera keluar dari penjajahan itu. Mereka perlu mengalami keselamatan yang utuh dari Tuhan. Karena itulah, di sini dimasukkan pujian-pujian dan doa dari Daud, yang sebelumnya telah memiliki pengalaman dibebaskan dari antara bangsa-bangsa, agar para pembaca bisa mencontoh doa dan juga puji-pujian dari Daud tersebut. Ini menjadi contoh bahwa ibadah dan doa sangat penting bagi bangsa bekas tawanan. Di masa apapun, kita bisa meminta keselamatan dan mengasihi Tuhan serta kita berdoa. Kemudian, Daud menempatkan orang Lewi untuk beribadah di Yerusalem. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-37 dan 38 berkata, Daud meninggalkan di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudaranya, di mana tabut perjanjian berada, yaitu di Yerusalem. Karena itulah, Asaf dan juga saudara-saudaranya ditempatkan di depan tabut perjanjian di kota Yerusalem. Jadi mereka melakukan tugasnya bagi Tuhan setiap hari, dan disinilah nama Obed-Edom yang menjaga tabut perjanjian muncul beberapa kali. Obed-Edom dicatat sebagai tokoh yang berperan sangat penting dalam pemerintahan Daud setelah peristiwa tabut perjanjian tersebut. Dan Daud pun merasa tersentuh. Nah saudara, dalam penelitian Midrash Yahudi, nama Obed-Edom memiliki terjemahan yang berbeda. Arti nama dari Obed-Edom artinya merah. Jadi arti nama Obed-Edom adalah tokoh yang membuat wajah Daud berhasil memerah. Berarti membuatnya malu. Mengapa? Karena ia menjaga tabut perjanjian. Jadi melalui Obed-Edom, Daud menerima sebuah tantangan. Karena itulah Obed-Edom selalu disebut sebagai tokoh penting. Obed-Edom dan Hosa melayani sebagai penjaga pintu. Di sini diperkenalkan orang Lewi yang membantu ibadah di hadapan tabut perjanjian. Ada juga orang Lewi untuk ibadah di Gibeon. Gibeon berjarak cukup jauh dari Yerusalem. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 dan 40 disebutkan, Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya. Zadok dan saudara-saudaranya ada di mana? Di bukit pengorbanan yang berada di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan. Daud mendirikan kemah suci di bukit pengorbanan Gibeon. Jadi ibadah rutin diadakan di bukit pengorbanan Gibeon. Dan karena itulah, jika kita melihat sejarah ini, tabut perjanjian diletakkan di Yerusalem, dan Asaf serta saudaranya ditempatkan di sana untuk memuji Tuhan. Kemah suci diletakkan di Gibeon, dan Zadok ditempatkan di sana untuk beribadah dan menaikkan persembahan. Kita bisa melihat bahwa Daud menempatkan orang untuk beribadah di setiap daerah penting dalam kekuasaannya. Ya, sambil mengakhiri pengajaran, kita akan melihat apa tindakan luar biasa Daud yang bisa diterapkan di dalam hidup kita. Nah saudara, manakah yang lebih penting, perasaan Anda atau kehendak Tuhan?
Apakah kita hidup dengan taat dan mencari kehendak Tuhan lebih dari perasaan kita? Apa poin besar dalam hidup Daud? Kegagalan dan kesalahan. Tetapi, Daud ternyata sama sekali tidak terjatuh. Dia gagal, tapi kemudian berintrospeksi diri dan berdiri kembali di hadapan Allah. Seperti itulah, kita pun bisa berbuat kesalahan selama hidup di dunia ini. Ada kalanya keinginan dan perasaan kita begitu kuat, sehingga kita melanggar kehendak Tuhan. Walau begitu, jika kita berintrospeksi diri dan menghadap pada firman-Nya, Tuhan akan memberikan anugerah, pemulihan, dan perbuatan yang luar biasa bagi hidup kita semua. Baik, kemudian, yang kedua, apakah kita hidup dalam berkat Tuhan dengan beribadah dan berbagi di tengah hadirat-Nya? Tujuan terbesar Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem adalah untuk memuji, beribadah, dan meninggikan Tuhan. Apa tujuan hidup terbesar umat Tuhan? Pengakuan iman Westminster yang pertama berkata, tujuan manusia hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, beribadah, dan juga memuliakan nama-Nya. Karena itulah, kita juga harus beribadah, berbagi, dan hidup dalam berkat Tuhan setiap harinya. Nah, saudara, jangan sampai kita meninggalkan ibadah bersama di gereja. Ibadah bersama sangatlah penting. Yang ketiga, apakah kita hidup dengan melayani, menyembah, dan berdoa kepada Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi? Saat Daud mengenal siapa Tuhan itu, apa yang terjadi? Dia berdoa dan diselamatkan. Nah, seperti itulah saat kita mengenal Kristus yang menjadi Raja dan mengenal otoritas, kemampuan, serta segala kuasa-Nya. Kita akan menyembah-Nya, kemudian menyerahkan hidup kita kepada-Nya, dan berdoa, memohon keselamatan. Ini harus menjadi sikap yang benar yang harus kita miliki. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan pengajaran pada hari ini. Pertemuan berikutnya adalah sesi ke-7. Setelah pemindahan tabut perjanjian, Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud. Jadi, di pengajaran berikutnya, saya akan membahas tentang Tuhan yang mengikat janji dengan Daud. Baiklah, terima kasih.